البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap Kitabul Fitan. Kitab yang membahas seputar fitnah akhir zaman yang diambil dari kitab Sahih Al-Bukhari yang diberi catatan kaki oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Istimewa halaman 610 itu bagian bawah. Pada pertemuan yang telah lalu kita membaca hadis mengenai larangan salah seorang di antara kita menodongkan senjata pada saudaranya. Baik senjata tajam, perhatikan, berupa pisau atau kapa atau yang semisalnya. Khawatir apa? Diambil alih oleh setan, kemudian tertusuk beneran. Paham? Atau senjata yang zaman sekarang modern, tembak, pistol, senapan, pastikan tidak ditodongkan ke arah saudara kita. Mafhum? Khawatir setan mengambil alih. Enggak sengaja ternyata membunuh saudaranya sendiri. Itu yang dikhawatirkan. Kita lihat syarahnya. Bagian bawah itu disimak baik-baik, halaman 610 bagian bawah, profesional, fokus serius. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, hada yadullu ala anna hamla silah 'ala al-muslim min kaba'ir dzunub. Ini menunjukkan bahwasannya membawa senjata, menodongkan senjata kepada seorang muslim merupakan dosa-dosa besar. Disimak, merupakan dosa-dosa besar. Li'annahu rattaba 'alaihi al-intifa' minhu. Dikarenakan mengakibatkan atas perbuatan tersebut bisa memadamkan orang tadi. Maksudnya bisa apa? Intifa itu menghilangkan. Lah kalau enggak sengaja terbunuh kan bisa, ya kan? Bawa pisau ternyata ditodong-todongkan kena saudaranya. Pas qadarullah apa? Meninggal. Paham ya? Enggak bisa tertolong lagi, pendarahan misalkan. Jadi pahami ya? Naam, perhatikan. Wa kullu dhanbin rutiba 'alaihi intifa' min fa'ilih. Setiap dosa rutiba alaih yang ditetapkan padanya al-intifa' min fa'ilih, yaitu ditiadakannya dari pelakunya, ya kan? Nah, barakallahu fiik. Kan ditiadakan kan? Laisa minna. Ditiadakan apa? Golongannya, bukan golongan kami, bukan termasuk bagian dari kami. Ditiadakan enggak itu? Ditiadakan kan? Nah, setiap dosa yang rutiba alaih ditetapkan padanya al-intifa' min fa'ilih, ditiadakan dari pelakunya, fa innahu kabiratun min kaba'ir dzunub, maka itu merupakan dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada. Kaqaulihi alaihi wassalam, sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami maka bukan termasuk golongan kami. Ditiadakan enggak pelakunya? Ditiadakan. Ditiadakan, bukan termasuk golongan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menunjukkan bahwasanya apa? Dosa besar. Menipu, bohong, dosa besar. Modus bahaya. Paham ya? Dia bermodalkan dusta, jual beli haram. Kalaupun jual beli pastikan apa? Jujur dan adil, jurdil. Jujur dan adil. Hindari modus, modal dusta, walaupun untungnya banyak. Kita lewati dulu. Untung banyak boleh tapi jujur. Kalaupun nggak bisa untung banyak, yang paling terpenting jujur, yang kita harapkan keberkahannya. Paham ya? Nah, bohong, dusta, hati-hati. Falaisa minna. Bukan termasuk golongan kami. Bukan termasuk golongan kami. Disimak kitabnya. Yakni laisa minna fi hadhil khaslah. Maksudnya bukan termasuk golongan kami dalam apa? Dalam kriteria ini, yaitu apa? Berbohong, dusta. Ingat-ingat, jual beli jujur, berkata jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dan berkatalah dengan perkataan yang jujur.
Fa illam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidin sadadu. Jika kamu tidak menjumpai ucapan jujur yang harus kamu ucapkan, diammu dari ucapan yang bohong itu adalah kejujuran. Paham? Jadi kalaupun enggak ada ucapan jujur yang diucapkan, enggak usah bohong. Cukup dia diam. Kalau dia berbohong, berdusta, lihat ini. Falaisa minna, bukan termasuk golongan kami. Terutama sekarang di akhir zaman penuh dengan teknologi yang canggih, ya kan? Orang kalau jual beli bukan offline tadi tapi online. Ya mungkin antum sekarang lagi di prosesnya lagi tolak belajar di pondok ya. Nanti suatu ketika antum jual beli, ingat-ingat, jangan pernah bohong ketika jual beli itu. Jujur aja. Kalau nggak dituntut kulaannya berapa harganya, nggak usah bohong. Paham ya? Nah, karena berbohong itu akibatnya apa? Akan membuat sengsara pelakunya. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Dusta itu mengarah kepada kejahatan dan kejahatan mengarah ke mana? Ke neraka. Wal iyadu billah. Allahumma sallim sallim. Kita lihat, wala ya'ni dzalika annahu yakunu kafiran. Penting ini, bukan berarti dia kafir. Orang yang berdusta, bohong, itu bukan berarti kafir karena dia pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar menurut ahli sunnah wal jamaah berkurang keimanannya, enggak kafir, ingat-ingat. Yang mengkafirkan pelaku dosa besar kelompok apa? Kelompok apa, Mas? Yang mengkafirkan pelaku dosa besar khawarij, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Dipermisalkan bagaikan bilangan 10. Bilangan 10 dikurangi 1, 9, enggak dikatakan 10 lagi. Orang mukmin sekali berbuat dosa besar kafir, enggak dikatakan muslim mukmin lagi. Allahul musta'an. Parahnya keadaan orang-orang khawarij. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Wad dalilu ala hada, dalil yang menunjukkan hal ini qauluhu ta'ala, perkataan Allah Ta'ala, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika ada dua kelompok dari kalangan mukminin, perhatikan ini, dua kelompok dari kalangan mukminin mereka berperang, saling baku hantam, disimak Mas. Mereka saling berperang baku hantam, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara mereka berdua. Coba lihat kasus tragedi yang sangat besar, perang Siffin, perang saudara. Dan perang apa satunya? Perang Jamal. Perang Siffin antara kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan dengan kubunya siapa? Ali bin Abi Thalib. Saudara atau bukan? Saudara, seiman, seislam. Kemudian perang Jamal antara kubunya Ali bin Abi Thalib dengan kubunya Aisyah ummul mukminin. Perang saudara juga. Paham ya? Didamaikan. Ternyata di akhir jabatannya Ali bin Abi Thalib, paham ya? Sempat terjadi apa? Nah, baku hantam panas antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan apa? Kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Yang damaikan siapa yang damaikan? Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu. Hasan, nah barakallahu fi, putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mendamaikan sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ibni hada sayyidun wa la'anallahu an yusliha bihi bainal fi'ataini al-'azimatain minal muslimin awil mu'minin. Sesungguhnya ada pada cucuku ini seorang pemimpin. Ya, semoga Allah Taala yang nanti semoga Allah Taala akan mendamaikan dua kelompok dari kalangan mukminin yang berselisih. Kelompoknya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib, didamaikan. Kita lihat berikutnya, perhatikan, walaktitala illa bihamlis silah, dan tidak akan terjadi peperangan kecuali membawa senjata. Faktor utama ketika perang terjadi bawa senjata. Coba kalau tangan kosong, jarang sekali perang kalau tangan kosong. Bawa senjata baru dia baku hantam di situ. Nah, barakallahu fiik. Makanya kalau antum ke Yaman misalkan, atau ke tempat lain, ya kan? Nah, di sana namanya negara bebas senjata di sana. Itu ketika antum lihat anak kecil bawa senjata, ada yang bawa AK, bawa pistol, itu udah enggak asing lagi. Biasa mereka, anak kecil segini, usia segini, usia Yahya ini, bawa senjata mereka, pistol kanan kiri, paham ya? Kemudian kadang-kadang kalau Idul Fitri bawa AK, biasa mereka. Tapi apa? Tujuan mereka adalah untuk berzinah, zinah itu berhias, paham ya? Wa illa, intinya bawanya tepat, jangan ditodong-todongkan, paham ya? Sampai-sampai bawa payung lah nih, ada penjelasannya di sini nih, Kitabul Jami' ini. Nah, barakallahu fiik, bawa payung aja, bawa payungnya jangan gini, bawa payungnya.
Karena ujungnya lancip itu, ngamatan bocor matanya. Ya kan? Bawahnya gini, bawahnya gini. Payung biasa ini kalau seandainya enggak dipakai ya. Kalau dipakai ya biasa. Tapi kalau bawa payung gini bawahnya kan enggak tepat. Nanti sebutkan nanti ya. Naam. Kita lihat dikit lagi, perhatikan. Waqad ja'alallahu hataini ta'ifatain akhwain. Dan sungguh Allah telah menjadikan dua kelompok ini bersaudara. Wa qala, Allah Ta'ala mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya kaum mukminin itu mereka bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kalian yang berselisih tadi. Ini yang kita ambil, barakallahu fiik. Kesimpulannya, hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita semuanya adab yang sangat mulia di dalam apa? Di dalam membawa senjata. Nah, barakallahu fiik, yang kita ambil ya. Jadi masih ada yang lain lagi, masih banyak. Nah, barakallahu fiik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Atau sudah pernah kita baca itu kelihatannya? Oh, kayak rasanya kok enggak asing gitu loh ya. Yang mana seharusnya yang dibaca tadi seharusnya? Bahada bin Isbah itu. Wahadan nahyu itu. Insyaallah. Atau kita baca dikit. 2 poin itu, 2 poin. Halaman 611. Rasanya kayak enak sekali dibaca, tadi sudah pernah. Nah, halaman 611. Bagian tengah itu hafal ya. Larangan menodongkan senjata ini wahadan nahyu ditahrim. Larangan ini untuk pengharaman. Larangan ini pengharaman, bahwa pisau atau senjata jangan ditodongkan ke saudara-saudaranya. Disimpan, dibawa dengan cara yang terbaik. Makanya kemarin kalau seandainya bawa panah pun ada apa? Ada sarungnya, pedang pun ada sarungnya. Kita lihat wahadan nahyu ditahrim. Larangan ini untuk pengharaman. Fala yajuzu lil insan an yushira ala akhihi bisilah. Maka enggak diperbolehkan bagi seorang menodongkan, mengisyaratkan kepada saudaranya dengan senjata. La jaddan wala hazilan. Ini penting ini. La jaddan wala hazilan. Tidak dengan sungguh-sungguh, tidak pula dengan bermain-main. Bermain-main jangan. Ayo. Jangan. Khawatir diambil alih oleh siapa tadi? Setan. Naam. Jadan, serius pun enggak boleh juga. Wa asyadu min dzalika law wajjaha as-sayyarah. Ini parah ini. Yang lebih parah dari itu, kalau seandainya ada salah seorang mengarahkan mobilnya ila akhi, disimak itu, mengarahkan mobilnya kepada saudaranya, au ila jama'atin jalisin, atau kepada kumpulan jamaah yang duduk. Bawa mobil sengaja diarahkan ke orang ini. Paham ya? Atau jamaah yang duduk tadi. Yamzah alaihim, cuma canda. Bercanda dia, bergurau. Wah, canda, ngeprank lah istilahnya kata mereka. Orang-orang zaman sekarang ngeprank, tapi ngawur, enggak boleh. Lah mereka kan yang namanya manusia kan banyak. Ada yang jantungnya kuat, ada yang sakit jantung. Lah kalau dia ngeprank misalkan, istilahnya apa ya? Canda, bohongan. Begitu dekat orang belok dia, jantungnya dia bisa geblak, bisa meninggal dunia orangnya. Sahih. Ini bukan perkara yang bisa dikatakan tidak mungkin loh ya. Yang namanya jantungan itu sensitif sekali itu. Begitu mengagetkan langsung jatuh dia. Dengan seizin Allah Ta'ala. Makanya jangan main-main lihat ini. Kalau yang lebih parah dari itu kata beliau, ada orang mengarahkan mobilnya kepada saudaranya atau kepada kelompok yang duduk. Perhatikan ini, yamzah alaihim, tapi canda. Tsumma daghata ala bensin. Kemudian dia memencet gasnya. Jadi udah diarahkan diguas. Diinjak gasnya. Fa inna hadza la yajuz. Sesungguhnya ini enggak boleh, walaupun cuma main kopling, enggak boleh, bahaya. Kenapa bahaya? Ternyata setan mengambil alih, udah kena beneran itu loh. Allahumma musta'an. Kita lihat. Li'anna hadza law qatala la qatala jama'atan, dikarenakan kalau orang itu ternyata membunuh banyak orang. Bunuh banyak orang. Zaman sekarang seperti itu kan, orang dikit-dikit ngeprank ya kan, pura-pura canda ya kan. Jangan, bahaya. Kita enggak tahu yang namanya keadaan fisik orang ya. Kalau jantungan kaget dikit bisa geblak ya. Sahih. Nah, karena terjadi ada orang nyalakan itu petasan mercon ya, di depan salah seorang adalah rumah orang gitu. Keras itu. Ternyata ada orang yang kena sakit jantung. Dengar suara mercon enggak kuat, meninggal dunia dia. Bayangkan itu. Nah, bahaya sekali ya. Makanya jangan bermain-main ini, nyawa ini.
Summa innahu la yajuz an yaghtarra bil farmalah. Kemudian juga enggak diperbolehkan dia tertipu dengan apa? Tertipu dengan apa? Tertipu dengan permainan tadi itu. Mirip maknanya semakna itu. Permainan tadi itu enggak boleh tertipu. Maksudnya apa? Maksudnya cuma canda kok, cuma guyon, cuman istilahnya pura-pura. Hati-hati. Nyawa taruhannya. Paham ya? Enggak sembarangan ini ya. Yang seperti ini dikondisikan, dihindari jangan sampai terjadi pada kita semuanya. Allah alam shawab. Yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah.